2 minggu kita bablas nggak hidup sehatnya, tapi bertahun-tahun. Ketika kita mungkin pola makannya tidak sehat, pola istirahatnya tidak teratur, ya, level stresnya cukup tinggi, kurang gerak, ya, mager dan kurang olahraga, Bapak Ibu. Ini semua akan menyebabkan tentunya slide saya blur. Aman dok, aman. Aman ya. Nah, semuanya itu Bapak Ibu akan menyebabkan berbagai gangguan yang pelan-pelan, ya, sama seperti kayak pohon bibitnya dia akan berbuah yang seperti di atas. Mulai dari apa? Gangguan metabolisme mulai dari inflamasi yang meningkat, resistensi insulin, gangguan sistem limfatik, ya, masalah kardiovaskular dan stroke. Nah, yang namanya kita kalau tanam bibit apel ya pasti berbuah apel. Nggak mungkin kita tanam apel berbuah jeruk gitu ya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa akarnya karena dari gaya hidup kita yang sebelumnya, maka kalau kita nggak mau dapat hasil yang di atas, kalau kita nggak mau dapat hasil yang di atas, suara saya juga aman ya Mas Hermas. Kalau kita nggak mau dapat yang di atas, kita tinggal ganti saja. Kita ganti bibit pohon kita. Karena tanahnya itu adalah kita yang menanam apa yang kita tanam dengan habit kita. Berarti kita tinggal ganti aja bibitnya menjadi pola hidup yang lebih sehat, pola istirahat yang lebih teratur, ya. Maka insya Allah cepat atau lambat pun kita akan mendapatkan pohon kesehatan yang baik, ya. Nah, kita belajar bahwa memang tantangan manusia modern itu tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Tadi dulu saja kita sudah punya yang namanya sedentary lifestyle, tapi makin ke sini tantangan manusia modern makin nggak mudah, nggak lebih mudah, apalagi pasca COVID ya, Bapak Ibu. Dan kita saat ini serbuan makanan-makanan junk food itu semakin banyak ragamnya, semakin banyak macamnya, dan mereka bisa bukanya 24 jam, apalagi ada kemudahan, apalagi ada kami nggak dengar suaranya. Ini suaranya aman. Aman kok ya. Oke. Ya, oh berarti di setelan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak dengar suara ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu semua itu ternyata ya kita makin ke sini makin besar tantangannya tadi. Apalagi kita punya aplikasi online yang makanan itu langsung bisa datang aja di depan kita, ya kita bisa pesen nggak perlu repot-repot. Nah, makanya kenapa akhirnya global health issue kita makin meningkat, Bapak Ibu ya. Ya, betul, GrabFood, GoFood, ya. Dan ini adalah berbagai kondisi penyakit yang sudah banyak menanti kita tuh dengan gaya hidup kita yang makin banyak tantangannya. Nah, ya mulai dari diabetes, hipertensi, stroke, ya, obesitas. Nah, kemarin Bapak Ibu belajar masuk ke topik obesitas ya. Siapa yang di sini ikutnya sudah ikut obesitas atau lebih dari satu topik? Yang ikut lebih dari satu topik boleh tulis Bapak Ibu sudah ikut berapa seri topik dalam komunitas kami, karena di komunitas kami ada banyak sekali topik edukasi kesehatan. Tadi kami tujuannya ingin memberikan edukasi, bukan hanya edukasi tapi kita belajar bagaimana mencegahnya ya. Nah, kita bicara mengenai obesitas ya. Nah, kemarin Dokter Ika mengajarkan gimana caranya kita tahu kapan kita obesitas ya. Caranya gampang ya. Berat badan kita, Bapak Ibu punya timbangan, dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan ya. Memang kalau mengukur obesitas pakai timbangan, pakai BMI atau body mass index, perlu alat ukur yang timbangan ini kadang-kadang ada aja alasannya, nggak punya timbangan lah, timbangannya rusak. Maka ada satu parameter yang Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mengukur obesitas Anda, yaitu obesitas sentral dengan mengukur lingkar pinggang. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil meteran nggak mahal ya, nggak nyampe 20.000 ya, 50.000 bisa bertiga ya. Bapak Ibu tinggal ukur aja ya. Kalau lingkar pinggang atau lingkar perut Bapak Ibu itu di atas 80 cm pada wanita atau 90 cm pada pria, maka Anda sudah mengalami yang namanya obesitas sentral.
Nah, ini kalau dengan mengukur pakai berat badan, ya. Kalau berat badan pakai timbangan seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah di atas 25 itu sudah warning, ya. Nah, kita mengenal ada beberapa tipe obesitas, ya. Kelompok obesitas ini terbagi menjadi 2 tipe, ya. Ada tipe ginoid, kemarin Dokter Ika sudah menjelaskan, dan tipe android, di mana tipe ginoid ini banyak pada kaum wanita, ya, di mana daerah bawahnya nih, panggul dan pantatnya itu lebih besar, ya, bokongnya itu lebih besar, panggul, bokong dan pahanya itu lebih besar. Nah, ini tipe ginoid pada wanita, dia lebih tidak berbahaya, ya, ketimbang obesitas yang pada tipe pria atau android yang banyak dialami pada para bapak-bapak. Di mana tipe android ini adalah badannya berbentuk gendutnya seperti gentong membencit ke depan. Nah, ya, rata-rata. Tetapi seiring dengan perubahan dari komposisi tubuh, semakin bertambah umur atau juga masa menopause, wanita pun juga bisa mengalami obesitasnya yang akhirnya juga kelebihan lingkar perutnya, Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa yang kelebihan di lingkar perut itu, Bapak Ibu, yang kita namakan obesitas sentral, ini lebih berbahaya dan lebih berkorelasi dengan penyakit jantung dan kardiovaskular dan stroke. Nah, kita belajar, ya. Nih, Bapak Ibu. Ya, kapan kita tadi, ya, saya highlight sedikit, kalau Bapak Ibu tinggal ambil meteran, ukur aja 80 cm pria, di atas 90 cm wanita, 80 cm, pria 90, berarti Bapak Ibu sudah mengalami obesitas sentral. Dan ini kejadiannya meningkat, Bapak Ibu, ya. Tahun 2007 masih 1 di antara 5. Di 2018 sudah menjadi 1 di antara 5, kalau tahun 2018 sudah 1 di antara 3, Bapak Ibu, ya. 1 di antara, iya benar, ya, di antara 5, ya, 18,8%. Kebayang, ya, Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, ya, ini perlu kita waspadai bersama, ya. Nah, mengapa lemak perut lebih berbahaya? Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar ketika apapun yang kita makan melebihi daripada bukan kemampuan, ya, melebihi dari apa yang harusnya tubuh butuhkan, ya. Karena untuk kita aktivitas sehari-hari, makan, olahraga, tidak olahraga pun, ya, aktivitasnya duduk, berjalan, tidur sekalipun itu membutuhkan kalori, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melebihi kalori yang kita makan, melebihi yang kita butuhkan, maka dia akan disimpan, Bapak Ibu. Apapun bentuknya, baik itu dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, ya, dia akan disimpan. Nah, permasalahannya tubuh kita menyimpannya itu ada di beberapa tempat, ya. Ada di liver, ada di otot, ada di sel lemak, ya. Nah, liver dan di otot ini terbatas, kecuali kalau Bapak Ibu memang punya massa otot yang cukup besar, ya. Biasanya kalau pria massa otot lebih besar memang, ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika, ya, ini masih kelebihan, maka hati sama otot akan bilang, nggak bisa disimpan di sini banyak-banyak, ayo sana, bawa deh ke sel lemak. Karena sel lemak ini punya kemampuan storage-nya itu lebih banyak, Bapak Ibu, ya. Nah, kita belajar apa dampaknya ketika penumpukan lemak ini terjadi, ya, Bapak Ibu. Tadi penumpukan lemaknya pada tipe wanita tersebarnya di mana? Di daerah bokong, paha, yang ini rata-rata jenisnya lemak subkutan, ya. Tetapi kalau kita numpuknya itu di daerah perut, Bapak Ibu, ternyata ini lemaknya itu agak beda dengan lemak subkutan, yaitu dia lemak visceral. Lemak visceral ini dia di dalam rongga perut di antara organ-organ penting tubuh kita, ya. Dan lemak visceral ini, Bapak Ibu, secara penelitian itu berhubungan erat dengan kolesterol tinggi, insulin tinggi, trigliserida tinggi, dan tekanan darah tinggi, dan masalah lainnya. Kok bisa? Karena ternyata Bapak Ibu, yang namanya lemak visceral ini dia mengeluarkan sitokin proinflamasi. Dia mengeluarkan bahan aktif. Jadi ketika sel lemak itu dia membesar, ya, Bapak Ibu, dari berbagai penelitian ini bahkan sel lemak itu sudah dianggap sebagai
juga salah satu organ endokrin karena dia mengeluarkan hormon-hormon sitokin yang sifatnya pengsinyalan seluler dalam tubuh kita. Dia bisa mengaktifkan ya berbagai proses metabolisme tubuh kita yang lainnya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Baik kegemukan yang disebabkan karena faktor genetik ataupun karena kelebihan daripada kalori yang masuk, ataupun kita barangkali ya karena aktivitas fisik kita yang menurun Bapak Ibu, yang semuanya memicu pada penimbunan lemak visceral kita, maka dia akan memicu berbagai proses menghasilkan sitokin proinflamasi. Nih, lihat di sini ya Bapak Ibu, ada TNF-alfa, interleukin 6, interleukin 8 ya, dan dia bisa memicu inflamasi, apalagi dia juga bisa meningkatkan fibrinogen. Nah, semuanya ini nih Bapak Ibu ya. Nah, lalu dia juga bisa memicu resistensi insulin ya. Jadi dia bisa memicu proses peradangan kronik, resistensi insulin, dan dia juga bisa mengaktifkan poros renin-angiotensin aldosteron system. Ini yang akhirnya muncullah gejala tekanan darah kita yang meningkat. Sumbernya dari si lemak ini nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa memang ketika kita ada penumpukan lemak visceral ini Bapak Ibu ya, ternyata diam-diam dia akan memicu berbagai kondisi penyakit kita yang lainnya ya. Jadi dimulai dari inflamasinya yang tadinya masih sedikit, jadi seperti kita kebakaran tapi kebakarannya masih kecil, lalu makin lama kebakarannya makin besar ya, dan akhirnya dia akan muncullah berbagai timbul mulai gejala ya. Kemarin kita belajar dengan Dokter Ika, banyak sekali gejala yang efek daripada obesitas ini ya, mulai dari kelainan pemeriksaan kolesterol kita ya, mulai ke arah tekanan darah tinggi, termasuk Bapak Ibu pengapuran pembuluh darah ya, atau aterosklerosis ya. Nah, ini nih yang akhirnya beresiko pada serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi yang namanya obesitas itu Bapak Ibu ya, dia seperti fenomena gunung es yang puncaknya itu sedikit, padahal puncak gunung es aja itu udah gede banget ya Bapak Ibu. Tetapi di bawahnya, gunung es yang ada di bawah, yang tampak di bawah laut ini, justru masalahnya jauh lebih besar ketimbang si gunung es yang muncul atau yang terlihatnya. Nah, ini kenapa kita perlu waspadai bersama. Banyak hal kemarin Dokter Ika sudah menceritakan mengenai bagaimana potensi obesitas ini akan memicu berbagai kondisi, akan memicu kepada kanker atau keganasan. Jadi kalau kita sudah di keluarga ada riwayat bakat kanker ya, kita harus jaga berat badan kita, lemak kita nggak boleh berlebih. Lalu bagaimana dari kegemukan ini juga akan memicu yang namanya keluhan pada sendi, terutama ya, nyeri lutut Bapak Ibu ya, dan juga pada kondisi yang kita sebut dengan sarcopenic obesitas, ya, ini akan banyak dialami ketika di masa tua nanti. Nah ya, dan banyak sekali hal-hal lain ya, mulai dari ini nih, dan ini ada suatu kondisi ya, sebelum kita mendeteksi komplikasinya, kita mengenal deh lebih dulu ya, ada satu fase yang dinamakan kondisi sindroma metabolik, di mana di fase ini Bapak Ibu ya, jadi sebelum kita jadi kena sakit jantung, sebelum kita kena kanker, sebelum kita kena hipertensi, sebelum kita kena diabetes ya, dan keganasan dan penyakit metabolik lainnya Bapak Ibu ya, ada satu kondisi yang kita bisa deteksi lebih dini, dan ketika di fase ini kita temukan lebih dini dan kita kelola, maka kita bisa menurunkan berbagai resiko penyakit metabolik ini. Yaitu kondisi apa namanya? Yaitu sindroma metabolik. Ya, jadi sindroma metabolik ini adalah sekumpulan faktor resiko yang muncul bersamaan, yang secara signifikan dia akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular, diabetes, dan metabolik lainnya. Kapan kita dikatakan mengalami sindroma metabolik? Ya,
Pertama, kalau Bapak Ibu menemukan kondisi yang namanya obesitas sentral tadi, kelebihan lingkar pinggang di atas 80 atau 90 dan ditemukan 2 dari 4 pemeriksaan laboratorium. Nah, Bapak Ibu, ada nggak di sini yang sudah rutin periksa atau kontrol darah Anda ke laboratorium? Kalau Bapak Ibu sudah ada faktor resiko di keluarga, saran saya lakukan lebih rutin ya Bapak Ibu. Ya, secara berkala harus dipantau. Nah, Bapak Ibu, ada 4 pemeriksaan ini, kalau ketemu 2 saja, maka Anda sudah dikatakan mengalami yang namanya sindroma metabolik. Apa itu? Ya, kalau ketemu trigliserida Anda di atas 150 atau HDL kolesterol pada pria di bawah 40. Ya, atau pada wanita di bawah 50. Lalu ada peningkatan tekanan darah di atas 130/85 atau pemeriksaan glukosa darah puasanya di atas 100. Kalau ketemu ini Bapak Ibu, segera. Ini sudah lampu kuning ya, totet-totet gitu ya. Harus segera kita kelola. Kita kelola agar kita segera turunkan, kita lakukan perubahan agar kita nggak berlanjut kepada kondisi metabolik lain. Sindroma metabolik yang tidak diatasi akan mempercepat proses aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah ya Bapak Ibu, dan berisiko pada stroke ataupun jantung. Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini pembunuh nomor 1 itu adalah penyakit serangan jantung dan kardiovaskular ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita ketemu di kondisi sindroma metabolik, justru disinilah kita bisa melakukan pencegahannya lebih dini sebelum kita ketemu komplikasi yang lebih masif. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah kontrol, ada baiknya Bapak Ibu cek lab secara rutin ya. Lalu ada satu pemeriksaan, Bapak Ibu kalau pengen ikut di komunitas kami, kita bisa mendapatkan, kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, kami punya survei kesehatan singkat. Bapak Ibu bisa tahu tingkat kesehatan Anda ada di level yang mana. Jadi ada yang sudah ikut boleh ketik angka 1, yang belum boleh yang belum dan kepengen boleh ketik angka 2. Angket kesehatan ini bukan untuk kami, tapi justru untuk Bapak Ibu ya. Kami ada 4 parameter, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan limpatik, dan kesehatan finansial. Nah, gratis, Bapak Ibu bisa manfaatkan. Caranya gimana? Ketik ke pengundang Anda, mau ikut angket surveinya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tahu sekilas ya. Ya, ada 4 area kesehatan yang Bapak Ibu bisa minimal kenali ya. Ya, membantu Bapak Ibu, tujuannya untuk membantu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa tahu lebih singkatnya, oh ternyata ini yang perlu saya upgrade ya, kurang lebih seperti itu. Ya, yang pengen langsung japri ke pengundang ya. Nah, biasanya dokter, Bapak Ibu, kalau ketemu kondisi sindroma metabolik, mereka akan kasih resep. Resepnya apa? Ya, ada resep obat yang nggak bisa ditebus di apotek. Ada yang tahu nggak resepnya apa yang nggak bisa ditebus di apotek? Ada yang tahu resep apa dari dokter untuk sindroma metabolik yang nggak bisa ditebus di apotek? Ada yang tahu nggak? Dokternya kasih resep turunkan berat badan. Nah, karena betul, turunkan berat badan itu nggak bisa kita beli di apotek ya Bapak Ibu. Terus dokternya suruh kasih lagi, Pak, ya istirahat yang cukup, olahraganya ditingkatkan, aktivitas fisik ditingkatkan, terus kelola stres dengan baik. Masalahnya ini nggak bisa ditebus di apotek kecuali kita menjalankannya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak orang Bapak Ibu sudah berusaha untuk diet, ya, sudah berusaha olahraga berat sampai nge-gym, minum teh herbal, minum obat-obatan yang bahkan tidak ada di BP POM, tapi nggak berhasil Bapak Ibu. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa? Ya, nah, kenapa? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Nah, banyak nih yang udah melakukan. Ya, sebagian yang berhasil, tapi sebagian besar banyak yang tidak berhasil. Siapa dari Bapak Ibu di sini yang pernah ngalamin, udah coba diet, olahraga, minum teh herbal,
nge-gym, minum obat, tapi sulit untuk turun berat badan. Yang udah pernah boleh ketik angka 1. Atau tahu di keluarga Anda yang struggling sekali untuk menurunkan berat badan maupun lingkar pinggang, mereka boleh ketik angka 1 juga. Anda atau di keluarga Anda ada yang sedang struggling, ya, boleh ketik angka 1, ya. Yes. Nah, ternyata Bapak Ibu ada seseorang yang mengalami obesitas, mereka punya sirkulasi limfatik yang tidak baik. Nah, kita belajar sedikit ya mengenai sirkulasi limfatik ini. Kenapa sih disebut sirkulasi limfatik? Ya, kita banyak tahunya adalah sirkulasi darah. Sirkulasi darah ini memang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya, yang punya fungsi untuk mengalirkan nutrisi, oksigen, dan dia karena pompa jantung, ya, Bapak Ibu. Nah, ada sirkulasi yang kedua, yaitu adalah sirkulasi limfatik, ya, di mana sirkulasi limfatik ini dia tidak berdasarkan atau berjalannya itu karena kontraksi dari jantung, Bapak Ibu, tetapi karena kontraksi otot, ya. Kalau kita bergerak, ya, jadi dia butuh kontraksi otot, lalu baru limfatik ini bisa baik mengalir, ya. Nah, limfatik ini pun unik, dia punya katup yang jalan itu searah, gitu, ya. Jadi dia punya katup-katup, dia seperti bola bentuknya itu dia seperti katup-katup seperti ini, ya, Bapak Ibu. Otak ada apa kepiye ngono ki Mbak Hera gara-gara wingi salah pasar. Nah kan Mbak Hera harus menjelaskan sebelumnya. Nah, Mbak Hera harus menjelaskan sebelumnya. apa sih fungsi limfatik ini? Fungsi limfatik ini yaitu pertama dia mengatur keseimbangan cairan tubuh, ya. Jadi kalau Bapak Ibu limfatiknya nggak lancar, contohnya Anda akan mengalami yang namanya bengkak-bengkak, ya, udem, ya, atau Bapak Ibu termasuk ya salah satunya lagi juga kalau konstipasi, sulit BAB, ya, itu bisa juga tanda-tanda ciri-cirinya itu, ya, Anda kurang, ya, ininya limfatik yang nggak lancar juga bisa salah satu cirinya seperti itu. Lalu apalagi fungsi limfatik bisa untuk imunitas tubuh karena di dalam limfatik ini berjalan sel darah putih, ya, kemudian antibodi kita juga jalannya di limfatik ini. Nah, ada fungsi limfatik, ya, yang ini menjadi penting sekali pada metabolisme lemak karena dia punya fungsi untuk memetabolisme lemak, mengangkut emulsi lemak dari usus halus. Nah, dan dia juga punya fungsi penting untuk detoks, membuang sisa sampah metabolisme dan zat asing. Kebayangnya Bapak Ibu, kalau rumah kita yang harusnya saluran pembuangannya itu lancar, itu kita kan nggak ada masalah, ya, tapi begitu mampet pasti jadi kendala, betul nggak? Kebayang nggak kalau dalam tubuh kita yang harusnya itu bisa berjalan, tapi kalau saluran pembuangan kita macet, Bapak Ibu, ya, maka sisa sampah metabolisme yang harusnya dibuang itu numpuk di tubuh kita. Akhirnya muncullah banyak gejala lain. Jadi ini saya ambil dari jurnal mengenai fungsi limfatik, ya, regulasi fungsi limfatik pada obesitas pada orang yang kegemukan. Jadi fungsi limfatik ini Bapak Ibu, ya, kalau dia berjalannya baik, itu dia harusnya bisa untuk absorpsi lemak, untuk regulasi respon imun kita, sistem respon imun kita, ya. Kemudian dia juga untuk metabolisme kolesterol, dan ada satu peran penting daripada sistem limfatik ini Bapak Ibu, yaitu dia bisa membantu untuk clearance sitokin inflamasi. Nah, tadi kita belajar ketika lemak bertumpuk di daerah perut atau lemak visceral, dia mengeluarkan sitokin inflamasi. Kalau limfatik kita baik, harusnya dia bisa membuang, dia bisa mengclearance, ya. Tapi ketika, nah, ya, jadi saya rangkum ini fungsi limfatik kita, ya, Bapak Ibu, untuk cairan tubuh, keseimbangan cairan tubuh, imun, penyerapan lemak dan metabolisme kolesterol, ya, detoks sampah, ya, dan untuk sitokin inflamasi. Kalau dia kita mengalami obesitas, limfatik ini mengalami disfungsi, dia tertekan, Bapak Ibu. Yang harusnya dia bisa metabolisme lemak itu enggak berjalan dengan semestinya. Yang harusnya dia detoks, sisa sampah dibuang, dia nggak bisa, ya, mampet, ya, sluggish. Akhirnya kenapa orang yang sudah gemuk dia makin gemuk karena makin sulit metabolisme lemaknya.
ya. Jadi inilah yang terjadi Yang dari salah siapa? ketika kita punya pola hidup yang Dan kurang sekarang baik, boleh ya, bolos. yang di dalam kotak biru, lalu di dalam kotak merah itu adalah perubahan metabolisme kita yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Dan ketika orang banyak dari kita orang-orang yang memperbaiki ini, mereka hanya memperbaiki di pola makan, pola istirahat, kurang gerak, Bapak Ibu. Padahal yang namanya kegemukan tadi itu multifaktor, nggak ada yang satu faktor, tapi multifaktor. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini harus kita tangani secara komprehensif dengan konsep 5P dan 4C. Pola makannya, pergerakannya, limfatik, pemulihan, dan itu harus dilakukan dengan konsistensi. Dan banyak yang mengalami kegagalan karena kenapa? Nggak ada komunitas yang mendukung, ya. Dan ternyata peran komunitas itu sangat baik sekali untuk program itu bisa berhasil. Bapak Ibu, di part yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai program. Saya akan berbagi pengalaman di komunitas kami dengan program pendampingan komprehensif ini. Ada yang tertarik pengen dengar seperti apa sih programnya? Yang kepengen dengar boleh dong ketik angka 2. Kepengen dengar seperti apa programnya ya? Oke, baik, saya akan minta Mas Hermas untuk chatnya di direct ke saya ya Bapak Ibu, karena biasanya banyak yang konsultasi, banyak yang tanya jawab ya. Nanti saya akan jawab di sesi setelah saya selesai presentasi, saya akan jawab. Silahkan tetap tuliskan pertanyaan Anda karena saya akan dahulukan yang saya jawab yang masuk dulu ke kolom chat karena khawatir waktu untuk tanya jawabnya nggak full waktunya, dan kalau pertanyaannya banyak saya akan dahulukan yang masuk ke chat dulu. Makanya kenapa biar nggak ketimpa-ketimpa ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kami punya program yang secara komprehensif bisa membantu mendampingi para peserta untuk mereka bisa mengelola dari semua faktor tersebut, bukan cuma satu faktor saja, mulai dari pola makannya, pola istirahatnya, kurang geraknya ya, termasuk pola istirahatnya, manajemen stresnya ya, dan disfungsi limfatiknya ini, yaitu program aktivasi ya. Apa itu program aktivasi? Kita dengarkan dulu ya. Halo, saya Dian dari Bandung. Saya sudah 8 cm dalam 7 hari. Saya Septi Hanum, saya turun 7 cm dalam waktu 5 hari. Saya Surlinda, saya susut 5 cm dalam 5 hari. Saya Dian dari Bandung, saya susut 8 cm dalam 7 hari. Saya Ulfa, saya turun 8 cm dalam 7 hari. Halo, saya Eci, saya turun 11 cm dalam 10 hari. Hai, saya Evi, saya susut 6 cm dalam 5 hari. Ya, jadi ketika program ini kita launchingkan Bapak Ibu ya kepada peserta di komunitas, kami perkenalkan dan ada di awal program itu ada 100 peserta pertama yang bersedia untuk menjalankan program ini. Bapak Ibu, kami lakukan pendampingan pola makannya, pola olahraga yang sederhana ya, bukan olahraga yang berat ya. Kemudian ada penggunaan teknologi microcurrent. Nah, ternyata dalam waktu 5 hari hasilnya bervariasi, ada yang dapat turun susut perutnya itu 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, bahkan ada yang 10 cm. Hasil bervariasi karena tentu metabolisme tiap orang berbeda-beda ya. Tapi ada satu kesamaan, yaitu minimal dalam waktu 5 hari mereka bisa dapat turun susut perutnya itu adalah 5 cm. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, program ini memang membantu tubuh untuk mengaktifasi kemampuan bakar lemak tubuh. Di mana ada 3 langkah, yaitu pertama penggunaan teknologi microcurrent, yang kedua para peserta bukan hanya diberikan edukasi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi program ini memang program pendampingan yang kebanyakan orang hanya diberikannya itu adalah edukasi saja gitu ya. Tipsnya makannya seperti ini gitu ya, diajarkan itu nanti di dalam program ini. Tetapi uniknya untuk dalam program ini semua peserta itu
ada wellness coach-nya. Jadi kami menyediakan pendampingan secara grup ya, pola makan sehat dan nikmat. Jadi wajib nggak boleh kelaparan ya. Jadi yang sering kita cek gitu ya, jangan sampai kelaparan, karena justru kalau kelaparan, restriksi kalori berat, Bapak Ibu, malah banyak programnya nggak berhasil. Mode tubuh kita menjadi mode menyimpan lemak ya, bukan membakar lemak. Dan bisa jadi turun di awal program kalau restriksi kalori berat, tapi nanti dampaknya malah jadi yoyo, naiknya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ketika turun karena restriksi kalori berat, massa otot ikut turun. Nah, ini yang nggak kami inginkan. Jadi memang peserta wajib makannya itu enak gitu ya, kenyang ya, makannya sehat dan nikmat. Dan jadi peserta bukan hanya didampingi di dalam bentuk grup, peserta semuanya mendapatkan mendapatkan fasilitas aplikasi Smart Coaching ya. Jadi aplikasi ini akan membuat para peserta terkonek secara private ke wellness coach-nya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi mereka bisa tanya kapan saja, berdiskusi, dan nanti wellness coach akan kasih saran. Oh, seperti ini pola makan. Ini kita langsung bisa tahu. Coach, kalau saya makannya seperti ini bagaimana? Kadang-kadang perubahannya ya, saran-saran yang diberikan itu dengan saran kecil saja sedikit, tapi bisa berdampaknya itu pada hasil itu beda sekali. Dan olahraga yang sesederhana mungkin bisa dilakukan di mana saja ya, nggak harus butuh waktu yang banyak. Yang dok, saya udah banyak orang yang udah menyerah karena merasa nggak bisa olahraga karena keterbatasan nyeri atau nggak sempat olahraga, dan akhirnya merasa bahwa udahlah programnya gagal ya. Nah, jadi di sini kami akan bisa berikan tips yang dengan 5-10 menit saja sudah bisa membantu untuk program ini menjadi berhasil ya. Dan memang ada penggunaan teknologi smart device yang digunakan, yaitu teknologi microcurrent, yang dimana kami menggunakan teknologi yang alat besar. Ini biasanya microcurrent bisa digunakan di klinik-klinik slimming ya Bapak Ibu, tapi alatnya besar. Nah, kami menggunakan teknologi yang dilakukan inovasi menjadi kecil, menjadi portable, hanya seperti setangkup tangan Anda, sehingga mudah dibawa kemana-mana dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Dan teknologi ini bukan hanya untuk satu fungsi, karena kalau di klinik slimming biasanya dia satu fungsi, satu target, yaitu untuk mengurangi si lemak subkutan atau mengencangkan kulitnya saja. Nah, di sini target daripada teknologi microcurrent ini, karena kita menggunakan microcurrent yang sifatnya adaptif microcurrent, jadi dia bisa menargetkan pada beberapa target ya. Jadi bukan hanya di kulit dan lemak subkutannya, tapi juga di jaringan otot dan fasia, sekaligus melancarkan aliran limfatik dan sirkulasi darahnya ya. Jadi microcurrent itu saat ini Bapak Ibu sudah manfaatnya sudah luas sekali, banyak sekali penggunaan. Kalau di luar Indonesia sudah banyak digunakannya Bapak Ibu untuk berbagai manfaat gitu, termasuk untuk pain management yang kita sering sebut dengan TENS, transcutaneous electrical nerve stimulator ya. Tapi biasanya alat untuk TENS itu nggak bisa untuk lemak, nggak bisa untuk mengurangi untuk limfatik, atau alat untuk mengurangi lemak ya, dia nggak bisa untuk nyeri Bapak Ibu, nggak bisa untuk dipakai untuk mengurangi nyeri. Nah, di sini alat ini unik sekali dan teknologi ini dipatenkan Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa multifungsi, multi target ya. Sehingga para peserta yang menggunakan program ini Bapak Ibu tidak hanya memanfaatkan teknologinya untuk menurunkan lingkar perut mereka, untuk menurunkan lemak tubuh mereka, untuk menurunkan berat badan mereka, tapi bisa membantu untuk juga untuk relaksasi dan menguatkan otot ya. Jadi kalau perbaikan jaringan otot ya karena trauma, cedera ya, jadi bisa membantu juga untuk program fisioterapi Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang program diet itu sendiri bisa turun berat badan ya, tapi biasanya kalau perutnya gelambir, untuk ngecilin maka dia perlu bantuan teknologi lagi tuh Bapak Ibu ya, untuk mengurangi kulit gelambirnya, perlu teknologi lagi. Nah, kalau di sini kita seperti mendayung 1, 2 gimana ya,
seperti mendayung perahu satu dua kayu gitu ya, 2-3 pulau bisa sampai mendayung tapi 2-3 pulau terlampaui. Aduh, gimana sih peribahasanya? Kurang lebih seperti itu ya, Bapak ya. Jadi ketika Bapak Ibu kita mengaktifkan ya metabolisme lemak kita menjadi lebih baik, menjadi lebih lancar limfatiknya, sekaligus dia membantu mengencangkan kulit, mengurangi stretch mark dan selulit. Nah, ya, karena memang penggunaan teknologi ini akan digandeng dengan ada sepasang gel dan serum. Nah, kemudian tentunya karena manfaat tadi ya, memang melancarkan sirkulasi limfatik ya, kemudian dia bisa mengurangi nyeri dan bengkak ya, memperbaiki kualitas tidur dan mood. Nah, ini nih Bapak Ibu, banyak peserta program yang mereka sulit turun berat badan. Kalau udah masalahnya tantangannya itu adalah, dok, saya nggak bisa tidurnya cukup. Paling sering ya, wah udah deh, rata-rata semua coach untuk wellness udah angkat tangan kalau dia sulit untuk punya kualitas tidur yang baik. Nah, program ini bisa membantu untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, deep sleep-nya ya. Dia membantu meningkatkan mood. Kenapa? Karena kontraksi daripada rangsang mikrokaren-nya dia bisa mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia. Jadi bisa langsung rileks Bapak Ibu ya. Akhirnya karena tadi ya, kita kemarin Bapak Ibu mungkin sempat belajar bagaimana kompleksitas daripada metabolisme kita ketika dia sudah mau turun berat badan, itu pengaruh antara hormonal, pengaruh kurang tidur, pengaruh pengelolaan stres yang kurang baik, itu menjadi kompleks yang membuat banyak orang sulit untuk turun berat badannya ya. Nah, program ini membantu secara komprehensif sekaligus bisa meningkatkan sistem imun tubuh ya. Banyak orang yang merasa kalau turun berat badan mau program diet itu nggak lama mereka sakit, karena kenapa? Mereka rata-rata dietnya diet ketat gitu ya. Mereka banyak turun berat badan tapi massa otot juga turun. Nah, kalau di sini karena limfatiknya dilancarkan, imun sistem kita menjadi lebih baik, justru jarang kita menjadi sakit ya, justru malah jadi lebih baik. Dan program ini pun ketika sudah tercapai berat badan, bahkan Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, kalau dok saya sudah punya berat badan sama lingkar pinggang yang normal-normal aja, maka Bapak Ibu saya tetap merekomendasikan untuk Bapak Ibu semua secara rutin dan berkala. Thank you Dr. Jo, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Aduh, jadi mau ketawa nih saya ya. Jadi apa namanya, buat Bapak Ibu yang nggak punya masalah pun, saran saya lakukan secara berkala detox limfatik menggunakan program ini. Buat Anda yang merasa sehat-sehat saja, berat badan Anda normal, lingkar pinggang Anda normal, lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tubuh manusia itu, mesin metabolisme kita itu makin umur, efisiensinya menurun. Sama kayak mobil. Mobil kalau masih baru Bapak Ibu efisiensinya bagus ya. Semuanya bisa di bahan bakar itu bisa tercerna atau dilakukan secara efisien. Tetapi kalau umur mobil itu makin lama, buangannya lebih banyak, sama dengan tubuh kita, nggak begitu efisiensi lagi, efisiensinya menurun ya, lebih banyak zat sampahnya gitu ya, ketimbang yang akhirnya kepakai sama kitanya. Nah, disinilah rawan makin umur limfatik kita makin lebih banyak yang mampetnya. Bapak Ibu bisa manfaatkan program ini, minimal lakukan seminggu 1 kali, seminggu 2 minggu sekali untuk lancarkan limfatik Anda ya. Nah, ini beberapa jurnal yang mendukung bagaimana terapi mikrokaren bisa membantu mengurangi lemak visceral, lemak suputan ketika dikombinasikan dengan olahraga yang di area perut ya, yang targetnya di area perut. Dibantu dengan mikrokaren, ternyata hasilnya bagus sekali ya. Oke. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, untuk hasil-hasilnya di sini ada Dr. Tommy nih ya. Beliau punya berat badan berlebih ya, udah coba diet, olahraga ya.
pola hidup sehat ya, bisa turun, tetapi ada satu masalah yaitu SGOT-SGPT nggak pernah bisa normal. Ini udah terjadi belasan tahun. Nah, ketika launching program ini, dalam waktu 1 bulan bisa turun susut perutnya 6 cm, dan bulan depannya diperiksa, oh ternyata SGOT-SGPT jadi normal, total kolesterol jadi normal, asam urat jadi normal, HbA1c-nya membaik ya. Ini juga ada Dokter Santi, Bapak Ibu, spesialis paru. Beliau punya masalah, beliau tuh cerita, Dokter Yulia, saya tuh pejuang diet gitu ya. Udah coba berbagai cara ya, udah mulai dari cobain dengan tambahan suplemen mulai dari yang murah sampai yang mahal, nge-gym Bapak Ibu ya. Itu HbA1c-nya dari 7,8 ya bisa sempat turun dikit tapi habis itu naik lagi ya. Tapi begitu menggunakan program ini Bapak Ibu, dalam waktu 1 bulan Dokter Santi dari 74 kg jadi 69 kg, lalu 2 bulan jadi 65 kg, tingkat pinggangnya dari 94 jadi 84, lalu turun lagi jadi 79, HbA1c-nya dari 7,8 ya jadi 5,8 ya, dan terakhir udah capai 5,4 ya. Keren sekali. Jadi ini PR metaboliknya yang tadinya merah Bapak Ibu, itu merahnya udah berkurang. Nah, ini juga Mas Trisna, lingkar perutnya susut 16 cm, berat badannya turun 14 kg. Ini ada peningkatan SGOT-SGPT. Udah coba sendiri sebelum programnya, udah coba sendiri pola makan, olahraga ya, tapi nggak bisa, nggak berhasil ya. Malah SGOT-SGPT makin meningkat. Dan ketika menjalankan program Ayo Pro, ya kata Pak Trisna, yang berbeda adalah ada tambahan penggunaan microcurrent. Karena beliau sudah coba dengan pola diet yang sama, pola olahraga yang sama, nggak turun. Tapi begitu ada tambahan microcurrent, signifikan dalam waktu 2 bulan, Pak Trisna turun lingkar perutnya 16 cm, berat badannya 14 kg, SGOT-SGPT-nya membaik. Ya. Nah, dan kualitas tidur juga membaik. Nah, ini juga Mbak Tari, lingkar perutnya Bapak Ibu susut 13 cm dalam waktu 1 bulan, bahkan 2 bulan sudah jadi 20 cm, berat badan turun 6 kg, dan 2 bulan itu jadi 12 kg. Dan beliau ada keluhan selama 1 tahun terakhir sebelum menggunakan program Ayo Pro, ada nyeri back pain yang sudah dilakukan fisioterapi selama 1 tahun tidak membaik. Ketika menggunakan program ini, amazing, dalam waktu 3 hari nyeri back pain-nya langsung hilang ya. Jadi ini luar biasa sekali hasilnya, dan makin kesini Mbak Tari makin kelihatan lebih muda Bapak Ibu ya. Ini juga Dokter Ita dapat hasil dalam waktu 1 bulan. Ini Dokter Ita tantangannya, beliau cerita, Dokter Ita, saya tuh sulit banget untuk bisa rutin olahraga karena saya praktek sampai kadang sampai malam gitu ya, udah nggak sempat. Nggak apa-apa Dok ya, pokoknya dokter sebisa mungkin 5-10 menit lalu rutinkan dengan gosok perutnya. Bapak Ibu 1 bulan turun 23 cm, berat badannya turun 3 kg. Nah, banyak yang tanya sama saya, Dok, ini programnya yoyo nggak? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita manusia punya dinamika ya. Kadang kita liburan. Kayak kemarin ya, siapa di sini yang habis liburan, liburnya setahun. Habis libur Natal, tahun baru kan setahun tuh ya, Bapak Ibu ya. Makannya, kadang-kadang kita liburan kita memang, atau kita berkunjung ke kota tertentu atau negara tertentu, yang kita coba pasti makanannya. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya olahraganya jadi menurun nih ketika kita lagi liburan, menikmati bersama keluarga. Tentunya akan sangat wajar sekali ketika kita barangkali naik 1, 2, 3 kilo. Ya, ingat Bapak Ibu ya, kita kelebihan timbunan itu bukan karena kita bablas makannya seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun nggak kita segera lakukan pengelolaannya. Kalau Bapak Ibu punya teknologi ini sendiri di rumah, anytime Bapak Ibu ada peningkatan ya, karena kita mungkin sedang liburan, sedang lebaran ya, maka Bapak Ibu tinggal lakukan kapan saja karena teknologinya sudah Anda punya sendiri di rumah, dan pendampingannya pun para wellness coach selalu standby untuk Bapak Ibu bisa diskusi dan tanya jawab. Saya itu 7 hari. Ini Dokter Rini Sundari dapat hasil lingkar perutnya susut 15 cm, berat badan turun 9 kg, insomnianya membaik, tapi adalah yang luar biasa, beliau punya keluhan saraf terjepit, HNP, dan carpal tunnel syndrome yang harus tetap pakai alat ini ya Bapak Ibu ya. Sudah di fisioterapi, kadang kalau bekerja harus pakai collar neck dan di tangan.
dan bahkan sudah operasi yang tangan itu tetap nyeri. Begitu menggunakan program ini, Bapak Ibu dibantu dengan mikrokarennya dalam waktu 3 hari, nyerinya berkurang, bahkan 1 bulan sudah bisa lepas larnek. Jadi foto yang kanan itu setelah 1 bulan tuh Bapak Ibu sudah bisa lepas nih ya penyangga lehernya. Oh, 12. Nah, ini beberapa jurnal yang mendukung bagaimana terapi mikrokaren bisa membantu untuk nyeri lutut atas. Dan ini kalau ada cedera, Bapak Ibu, cedera otak ya, ada trauma ya, ini sangat membantu sekali untuk perbaikan recovery jaringan ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya orang tua di rumah yang terbaring pasca stroke, itu udah pasti sirkulasinya mereka nggak lancar, limfatiknya nggak lancar, apalagi kalau mereka harusnya di fisioterapi mereka nggak lakukan, maka recovery-nya atau perbaikannya pasti berjalan lambat. Bapak Ibu bisa manfaatkan program ini untuk membantu kondisi orang tua yang sakit tadi itu, untuk melancarkan limfatiknya, melancarkan sirkulasi darahnya, sekaligus bantu kontraksi ototnya. Ya, jadi kita bisa latih di rumah. Ya. 5 kilo. Oke, biar Bapak Ibu nggak dengar dari saya aja, saya mau mengundang salah satu leader yang sudah menjalankan program ini, ya, Ibu Pisia. Ya, boleh, Mas Hermas? Sampai rumah mandi, itu. Mas Hermas? Ya kan kayak gini kamu coba. Oke. Makanya Halo Ibu Pisia, apa kabar? biar kamu tahu orangnya di mana. Oh, belum di... Halo, selamat malam, Dokter Yulia. Selamat malam Ibu Pisia. Sehat Ibu? Di sininya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Pisia, boleh ya kita minta bantuan Bu Pisia untuk sharing nih kepada teman-teman nih, hampir 400 di peserta hadir malam hari ini di komunitas kita, banyak teman-teman baru. Bu Pisia boleh sharing, perkenalkan nama, background, dan apa masalah kesehatan yang Bu Pisia punya sebelum ketemu dengan program Ayo Pro, dan bagaimana program Ayo Pro membantu kesehatan Ibu Pisia. Silakan Ibu Pisia. Berapa buah? Halo, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Pisia dari Mataram. Jadi saya seorang ibu rumah tangga ya. Nah, sebelum saya ketemu program Ayo Pro, kondisi kesehatan saya mengalami obesitas. Berat badan hampir 90 kilo dan lingkar perutnya saya 105 Bapak Ibu. Bisa kebayang ya? Besar sekali pinggangnya. Padahal tadi untuk wanita kan nggak boleh lebih dari 80 cm. Nah, ternyata saat saya mengalami perut buncit, sindrom metabolik, itu semua penyakit datang loh Bapak Ibu ya. Tensi saya meningkat menjadi 160/100. Kemudian ini asam urat juga meningkat ya. Normal sekitar 5 untuk wanita, saya sampai 9 lebih. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol total saya hampir 400 Bapak Ibu. Dan saat saya mengalami obesitas tadi, yang sangat terasa ini lutut. Lutut saya sakit sekali Bapak Ibu ya. Sudah nggak bisa naik tangga. Kalau naik tangga itu lututnya aduh, pokoknya sakit deh. Kemudian pinggang juga suka sakit. Kalau saya sudah sakit pinggang, 2 minggu nggak bisa bangun tuh. Dari telentang miring aja sakit, apalagi buat pakai jalan nggak bisa, harus dipapah ya. Nah, pada saat kondisi saya seperti itu, saya melihat ini seminar resolusi sehat seperti hari ini dan mendengarkan Dr. Yulia Sari, langsung saya tumbuh harapan baru. Kenapa? Selama ini saya sudah coba berbagai macam cara loh Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya bisa menurunkan berat badan, supaya saya menjadi lebih sehat. Nah, sudah beragam cara, mulai diet yang defisit kalori, kemudian sudah itu ikut program-program pelangsingan, pakai shake ya, pakai minuman protein untuk menggantikan sarapan dan makan malam kita. Bahkan saya itu beli obat-obat pelangsing dari marketplace. Ternyata datang-datang apa yang terjadi? Tidak ada izin BPOM-nya. Wah, tapi karena testimoninya bagus, saya tetap minum Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa? Untung saya sangat bersyukur ya. Karena teman saya yang seperjuangan dengan saya, dia minum obat-obat yang tidak ada BPOM-nya, efeknya malah ke ginjalnya yang mengalami masalah sekarang.
Jadi saya sangat bersyukur akhirnya ketemu dengan seminar resolusi sehat, dan setelah mendengarkan Dr. Yulia Sari menjelaskan seperti hari ini, saya langsung tumbuh harapan baru Bapak Ibu. Saya pasti bisa langsing dengan program susut perut 555 ini. Dan memang setelah saya coba, saya buktikan sendiri. Kan slogannya kan 555. Gosok 5 menit, susutnya 5 cm dalam waktu 5 hari. Benar-benar terbukti itu. 5 hari saya ukur, wah benar. Bahkan saya turunnya sempat 6 cm lingkar pinggang. Semangat kan? Baru 5 hari hasilnya sangat bagus. Karena apa? Saya sebelumnya jangankan turun lingkar pinggang, turunin berat badan aja sulit. Lah, sampai takjub saya lihat hasilnya tadi. 5 hari bisa turun 5 cm. Semangat saya lakukan programnya. Karena di program ini juga wellness coach, kita diberi ilmu cara makan yang benar, pola makan yang benar, komposisi makanan yang benar, bahkan tips-tips kalau kita mau puasa intermittent fasting. Jadi nggak ngawur seperti dulu ya. Setelah saya ikutin benar-benar, wow, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Dalam waktu 40 hari saja, itu lingkar pinggang saya, lingkar perutnya susut 16 cm. Berat badan saya turun 7 kilo. Dan yang paling membahagiakan apa? Rapot kesehatan saya jadi hijau semua. Bagus semua rapotnya ya. Semua sudah normal sekarang. Dan yang terutama saya syukuri apa? Ini lutut saya sudah tidak sakit lagi Bapak Ibu. Sekarang suruh naik turun tangga, lari naik turun pun berapa kali, oke. Ya, pinggang juga nggak pernah sakit lagi. Dan saya juga pernah pakai loh Bapak Ibu. Saya kesleo nih. Kaki saya itu sampai bengkak. Saya pakai smart device microcurrent ini. Langsung kempes. Rasa nyerinya langsung hilang. Dan langsung bisa jalan. Waktu itu saya mau jemput anak di airport. Wow. Smart device ini sangat luar biasa. Saya sangat senang dan bahagia. Jadi punya harapan hidup baru. Menikmati masa sekarang ini dengan bahagia karena saya bisa lakukan aktivitas semuanya sekarang. Bahkan hobi lama bisa saya lakukan lagi Bapak Ibu. Saya suka joget ya, suka menari. Nah, senang sekali. Ya seperti itu ya Dokter Yulia ya. Iya, Bapak Ibu, keren sekali ya Bu Tisia tadi sharing bagaimana beliau punya masalah dengan kelebihan berat badan itu sudah mulai ada timbul gejala ya, terutama yang dirasakan awalnya itu adalah ketidaknyamanan dengan aktivitas ya, dan mulai nyeri lutut itu terutama. Jadi naik tangga sudah ada keterbatasan, kadang kalau mau ke kamar mandi juga harus dipapa ya, dan sudah mulai ada hasil dari kondisi kesehatannya yang kolesterolnya meningkat, tekanan darahnya juga sudah naik ya. Dan bukannya nggak mencoba Bapak Ibu ya, tadi Ibu Pisnya udah bilang bahkan sampai pokoknya beliau tuh cerita sampai udah cobain obat-obatan yang nggak ada BP POM-nya ya Bapak Ibu, tetapi tetap itu sulit sekali untuk turun ya. Begitu menggunakan program ini dalam waktu 1 bulan beliau bisa turun ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Perutnya itu susut 16 cm dan berat badannya turun 7 kg. Dan yang lebih membahagiakannya itu adalah tadi hasil labnya pun juga membaik sekali, kolesterolnya turun, tekanan darahnya sudah normal, bahkan beliau bisa kembali aktivitas normal yang sudah lama dia tidak lakukan ya, hobinya nari. Nah, jadi memang hasilnya luar biasa sekali. Kita mau kasih lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini hasil, bisa kelihatan slide saya? Keren ya Bapak Ibu ya? Nih, jadi ini adalah baju yang sudah tidak dipakai oleh Bu Pisnya selama 15 tahun. Ini, baju ini dari 15 tahun yang lalu beliau punya. Udah nggak muat. Tapi begitu program ini 1 bulan, 40 hari beliau bisa pakai lagi bajunya yang sudah 15 tahun. Ya, ini keren sekali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua bahwa
Jangan terkendala merasa umur, sudah coba berbagai cara kok rasanya nggak berhasil, jangan-jangan ini juga tidak berhasil. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbuka, ini bisa menjadi contoh yang bisa jadi menambah keyakinan Bapak Ibu untuk menambah rasa percaya diri Bapak Ibu bahwa kita harus tetap mengupayakan, betul nggak Bapak Ibu ya? Toh program ini pun juga menggunakan teknologi yang sangat unik sekali. Anda bisa gunakan sekeluarga, ya, dan bukan hanya Anda sendiri manfaatnya, ya, bisa Anda sekeluarga. Oke, bagaimana cara bergabung dengan programnya? Nanti dengarkan Mas Hermas ya, Bapak Ibu. Saya mau merangkum untuk manfaat dari program ini sebelum saya selesai untuk materi saya malam ini. Dari manfaat program Ayo Pro ini bisa membantu merapikan perut, mengurangi pengencahan kulit gelambir, mengurangi tampilan stretch mark, mengurangi lemak lengan paha, mendukung program fat loss, mengurangi nyeri, bengkak, melenturkan otot yang kaku, menguatkan otot yang lemah, serta mendukung program fisioterapi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau menutup materi saya dengan kalimat ini. Ya, seseorang bisa kaya raya dengan bisa mempunyai banyak investasi, Bapak Ibu. Bisa punya rumah lebih dari satu, tanahnya banyak, mobilnya banyak, tetapi tidak satu pun dari orang kaya tersebut mampu memakainya dalam waktu yang bersamaan. Kita hanya punya satu tubuh yang kita pakai sampai kapanpun, bahkan saat kita tidur. Yuk kita jaga baik-baik, dan investasi untuk diri sendiri nggak akan pernah gagal. Maka saya boleh katakan ini, Bapak Ibu sepakat nggak kalau sebenarnya kekayaan kita yang sesungguhnya ada di kesehatan kita. Kalau kita sehat, insya Allah kita bisa mencari penghasilan, kita bisa mencari rezeki lagi, kita bisa menikmati kerja keras kita bersama dengan keluarga ya. Tetapi begitu kesehatan kita direnggut, maka ya kita punya pun tabungannya belum tentu kita bisa menikmatinya dengan nyaman.